Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Arif Effendi, Kepala SMP Negeri Terpadu Translok PAU. Saat ini saya akan berbagi praktik baik tentang program Galaksi Translok. Galaksi Translok adalah gerakan aksi pelajar Translok melalui kebiasaan 7 anak Indonesia hebat. SMP Negeri Terpadu Translok PAU berada di jalur 11 Translok PAU Desa PAU, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara. Jarak dari sekolah menuju pusat kabupaten yaitu Muara Rupit sekitar 90 km. Jarak ini tergolong jauh. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sejalan dengan peraturan Bupati Musirawas Utara tentang membaca Al-Quran 15 menit sebelum belajar. Usia siswa kurang bersemangat belajar dikarenakan fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai. Disebabkan pada tahun 2023 sekolah kami SMP Negeri Terpadu Translok PAU mengalami musibah kebakaran. Dengan adanya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, diharapkan siswa-siswa kami bersemangat. Saat ini saya tinggal di Desa PAU. Untuk ke sekolah, saya menempuh jarak sekitar 10 km dengan menggunakan sepeda motor. Saya harus melewati jembatan yang kurang layak dan jalan-jalan yang rusak. Setelah sampai di sekolah, salah satu budaya positif atau pembiasaan yang kami lakukan yaitu menyambut siswa datang ke sekolah. Pekerjaan orang tua siswa beraneka ragam. Ada yang bekerja sebagai petani, buruh tebas sawit, pemanen sawit, dan ada juga yang mencari ikan di pinggir sungai untuk dijual kembali. Pada tahun 2023, sekolah kami mengalami musibah kebakaran. Melaporkan lokasi Translok PAU, rumah sekolah SMP Negeri Terpadu Translok kebakaran. Belum tahu akibatnya. Sampai saat ini, kami bersama Dinas Pendidikan dan pemerintah Desa PAU berkolaborasi untuk mencari lahan yang digunakan untuk pembangunan gedung sekolah yang baru. Sebagian besar guru SMP Negeri Terpadu Translok PAU termasuk saya memilih tinggal lebih jauh dari lokasi sekolah. Hal ini disebabkan di Translok PAU susah sinyal dan tidak ada listrik. Adapun perjalanan kami ke sekolah bisa ditempuh melalui jalur darat dan jalur sungai. Ketika perjalanan melalui darat akan lancar apabila jalan kering. Namun, ketika musim penghujan, jalan menjadi lumpur dikarenakan jalan masih tanah merah. Pada kondisi tertentu, yaitu ketika musim penghujan yang ekstrim, di Translok PAU terjadi banjir yang menyebabkan akses via jalur darat tidak dapat dilalui. Sehingga untuk mencapai ke sekolah, kami menyewa atau menggunakan perahu atau biduk. Pada tahun 2023, sekolah kami melaksanakan visitasi akreditasi yang diadakan oleh BAN SM. Hasil rekomendasi dari asesor bahwa sekolah kami sebaiknya ditutup, dikarenakan sarana dan prasarana jauh dari kata memadai, yang diakibatkan terjadinya kebakaran pada tahun 2023. Namun, berkat gigihnya wali murid dan kami selaku warga sekolah meyakinkan kepada tim asesor bahwa anak-anak Translok PAU berhak mendapatkan pendidikan sehingga sekolah tidak ditutup. Pada saat itu, kami melaksanakan pembelajaran darurat di sekitar halaman sekolah. Dari berbagai tantangan yang kami hadapi, kami warga sekolah mengadakan rapat dengan wali murid untuk melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SMP Negeri Terpadu Translok PAU kami beri nama Galaksi Translok. Adapun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat terdiri dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Sebelum pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, siswa-siswa diminta untuk membuat poster 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang pertama, bangun pagi. Bangun pagi merupakan kebiasaan bangun di pagi hari. Kebiasaan ini melatih kedisiplinan dan meningkatkan kemampuan mengelola waktu. Program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kedua yaitu beribadah.
Kebiasaan beribadah merupakan fondasi yang penting dalam pembentukan karakter positif bagi siswa. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang ketiga, berolahraga. Kebiasaan berolahraga merupakan bagian penting dari gaya hidup yang sehat. Biasanya kami melakukan senam anak Indonesia Hebat di sekolah. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang keempat yaitu makan sehat dan bergizi. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab individu serta meningkatkan kemandirian. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang kelima, gemar belajar. Kebiasaan gemar belajar adalah kebiasaan yang sangat penting dalam perkembangan pribadi. Kebiasaan ini bermanfaat untuk mengembangkan diri dan menambah ilmu pengetahuan. 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang keenam, bermasyarakat. Siswa-siswa kami biasanya bergotong royong bersama masyarakat membersihkan sampah di lingkungan sekitar masjid. 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang ketujuh yaitu tidur cepat. Tidur cepat merupakan kebiasaan tidur tepat waktu di malam hari pada waktunya sesuai usia anak agar dapat bangun pagi. Sebagai bahan evaluasi, siswa-siswa diberi jurnal harian 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Jurnal ini diisi oleh siswa di rumah. Kemudian ketika di sekolah, guru mengecek kembali. Dampak positif kebiasaan 7 anak Indonesia Hebat yang telah kami terapkan di SMP Negeri Terpadu Translok PAU. Yang pertama, siswa kami kembali bersemangat mengikuti pembelajaran di sekolah. Kemudian siswa kami ada yang mengikuti perlombaan di tingkat kecamatan, Festival Tunas Bahasa Ibu mendapat juara 3. Hal ini baru pertama kali sekolah kami mengikuti di luar sekolah. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa seperti pramuka dan pencak silat. Siswa SMP Negeri Terpadu Translok PAU menorehkan beberapa prestasi yang membanggakan sekolah kami. Kami menyadari bahwa penerapan program kebiasaan 7 anak Indonesia Hebat belum secara maksimal diterapkan karena beberapa siswa kami belum terbiasa dengan program ini, seperti kebiasaan bangun pagi dan tidur cepat. Kritik dan saran yang membangun kami sangat mengharapkan dari Bapak Ibu semuanya agar berjalan sesuai dengan tujuan dan berdampak positif bagi siswa, sekolah, dan masyarakat. Demikian praktik baik dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Purwatiningsih, wali dari Amalul Arifin Fadli. Sebagai wali murid, saya sangat berterima kasih kepada Pak Diki yang telah menjadi guru yang baik buat anak saya. Pak Diki tidak hanya mengajar dengan baik, tetapi juga memberikan perhatian dan kasih sayang kepada muridnya. Pak Diki juga mengajak anak-anak untuk melaksanakan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SMP Negeri Terpadu Translok, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, belajar, bermasyarakat, makan makanan bergizi, dan tidur lebih awal di malam hari. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pak Diki. Semoga hal baik ini akan terus berlanjut. Dan saya doakan semoga Pak Diki terus diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdikan diri di dunia pendidikan, khususnya di SMP Negeri Terpadu Translok. Kenalkan, nama saya Rukino, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri Terpadu Translok PAU. Dalam hal ini ingin menyampaikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kami dari Bapak Diki Arif Effendi yang telah menyampaikan bahwa kebiasaan 7 anak Indonesia Hebat telah kami laksanakan dengan sebaik mungkin, mulai dari bangun sampai mereka tidur kembali. Dan kemudian dari beberapa kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh beberapa guru dan anak-anak tersebut, sehingga anak-anak bisa mengikuti kegiatan pengajian baik di luar maupun di dalam kelas.